Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak di kelas demografi, kelas A dan kelas B? Mohon maaf ini lama sekali ya kita off sekitar 3 kali pertemuan. Ini Bu Astri mohon maaf karena, anak saya sakit, kemudian disusul saya drop, disusul ibu saya yang sakit dan akhirnya ibu saya menghadap ilahi pada tanggal 26 November kemarin dan saya baru bisa memberikan perkuliahan kepada teman-teman semua, pada minggu ini gitu ya. Tidak apa-apa pertemuan yang apa ini mohon maaf ya Bu Astri, pertemuan yang setelah lalu dan kemudian belum sempat saya sampaikan, akan saya sampaikan seminggu satu kali dulu gitu ya. Nanti ketika mendekati UAS, kita nanti bisa atur lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kemarin, sebelum off gitu ya, saya menyampaikan mengenai ukuran demografi, maka kita hari ini akan belajar mengenai, fertilitas dan pembangunan. Nah, seperti kalau kemarin di ukuran-ukuran demografi itu tentunya fertilitas sudah sedikit disinggung gitu ya, karena fertilitas menjadi, salah satu variabel untuk, mengukur, apa namanya, demografi kependudukan, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Apa itu fertilitas? Nah, pengertian fertilitas adalah kemampuan seorang perempuan atau sekelompok perempuan secara nyata untuk melahirkan. Itu disebut dengan fertilitas. Kemudian, pengertian kedua yaitu hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan. Tuh. Kemudian yang ketiga, pengertian dari fertilitas ini adalah tindakan reproduksi yang menghasilkan kelahiran hidup. Ingat ya, kelahiran hidup. Nah, kemudian kita beralih pada setelah pengertian tadi ya, intinya kemampuan seorang perempuan atau sekelompok perempuan untuk melahirkan itu disebut dengan fertilitas. Fertil itu kan artinya subur ya. Nah, kemudian kita beralih lagi pada tema berikutnya mengenai pengukuran fertilitas. Pengukuran fertilitas itu ada pengukuran fertilitas tahunan dan juga ada pengukuran fertilitas kumulatif. Nah, bagaimana sih pengukuran fertilitas tahunan? Nah, pengukuran fertilitas tahunan ini mencerminkan fertilitas suatu kelompok penduduk atau beberapa kelompok penduduk untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi di sini kalau tahun itu hanya 1 tahun. Kalau yang kumulatif itu adalah mencerminkan banyaknya kelahiran sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya. Nah, kalau kumulatif itu selama usia subur atau selama masa reproduksinya. Tetapi kalau yang tahunan hanya pada tahun tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa konsep dalam fertilitas. Yang pertama itu adalah lahir mati atau stillbirth. Nah, ini kelahiran seseorang bayi dari kandungan yang berumur minimal paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau lahir mati. Yang disebut lahir mati adalah bayi yang lahir itu usia dalam kandungan 28 minggu dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maka disebut sebagai lahir mati. Kemudian yang kedua yaitu lahir hidup atau live birth itu adalah menurut UN atau PBB dan juga WHO itu merupakan kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan. Jadi ya, kelahiran bayi tanpa memperhitungkan berapa usia kandungannya di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusat atau gerakan-gerakan otot. Ini disebut dengan lahir hidup. Nah, kemudian yang ketiga yaitu abortus. Itu adalah kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu. Nah, kalau lebih dari 28 minggu disebut dengan lahir mati.
lahir mati, tetapi kalau kurang dari 28 minggu disebut sebagai abortus. Nah, jenis-jenis abortus itu ada dua. Yang pertama tidak disengaja atau spontaneous abortion atau disebut dengan keguguran. Kemudian yang kedua adalah disengaja atau induced abortion atau karena alasan medis ataupun alasan bukan medis. Jelas ya sampai sini ya, gampang sekali, sangat teoritis sekali. Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian konsep-konsep dalam fertilitas. Nah, ini ada juga masa reproduksi. Nah, ini masa reproduksi atau ini usia subur itu adalah masa di mana wanita mampu melahirkan. Nah, usianya adalah 15 tahun sampai 49 tahun, kayak gitu ya. Jadi usia 15 tahun ini adalah bisa disebut sebagai masa awal menstruasi. Tetapi kalau zaman sekarang ini juga udah ada ini ya, umur 9 tahun juga udah ada yang menstruasi gitu ya. Tetapi memang kalau usia 9 tahun itu kan organ-organ reproduksinya juga belum matang sempurna untuk bisa hamil seperti itu. Kemudian sampai usia 49 tahun yaitu usia menopause. Kemudian ini yang kedua yaitu adalah pasangan usia subur atau PUS, yaitu pasangan suami istri di mana istri berusia 15 sampai 49 tahun. Maaf. Kemudian wanita usia subur yaitu wanita usia 15 sampai 49 tahun. Nah, ini penting ya. Ini kayaknya apa namanya? Mungkin teman-teman wah buat apa sih ini apa umur apa namanya wanita usia subur ini nanti kalau teman-teman melakukan riset itu ya dari BKKBN, kemudian dari Dinas Kependudukan, itu biasanya melakukan survei-survei pada wanita usia subur. Nah, mereka biasanya menyediakan data-data kependudukan gitu, berapa sih jumlah wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun. Kemudian berapa yang usia tidak subur seperti itu. Jadi nanti kalau di demografi itu apa ya kuantitatif ukuran umur itu sangat ini ya apa namanya ya sangat penting sekali gitu ya, karena nanti teman-teman juga akan melakukan ya nanti di akhir perkuliahan tugasnya akan Bu Astri bimbing itu melakukan analis pada data-data statistik seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi pada ukuran-ukuran fertilitas. Ukuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yearly performance atau current fertility itu menunjukkan fertilitas dari suatu kelompok penduduk untuk jangka waktu 1 tahun. Kemudian kumulatif ini sama tadi udah Bu Asti jelaskan, yaitu menunjukkan kumulatif fertilitas atau kesuburan selama masa reproduksinya. Nah, oke kita lanjut lagi. Nah, ini kalau yang rumus-rumus ini nanti Bu Astri akan cepat saja menjelaskannya ya. Nah, kemudian ini beberapa perhitungan. Nah, ini biasanya kalau di data BKKBN atau BPS itu ada yang tersedia hanya pada ini, apa namanya, angka-angka yang belum dihitung gitu ya, belum pada CBR-nya gitu ya. Nanti kenapa harus belajar mengenai rumus ini, nanti teman-teman kalau ingin menganalisis mengenai angka kelahiran kasar, teman-teman harus menghitung dengan rumus. Tapi ini cukup bisa dilakukan di Excel, tidak menghitung per item gitu ya. Nah, CBR atau angka kelahiran kasar itu, eee, rumusnya adalah B dibagi P dikalikan konstanta. Nah, B-nya apa? Banyaknya kelahiran selama 1 tahun. Nah, ini ada datanya di BKKBN biasanya ada. Kemudian P, banyaknya penduduk pada pertengahan tahun. Ini juga ada di BPS. K adalah bilangan konstan, biasanya adalah 1.000. Nah, ini untuk perhitungan CPR, kebaikan adalah perhitungan sederhana dan data tersedia. Ini semua sudah tersedia. Kelemahannya tidak memisahkan ya, P-nya ini tidak dipisahkan antara penduduk laki-laki dan juga perempuan yang masih kanak-kanak atau berumur 50 tahun ke atas. Jadi benar-benar ini jumlah penduduk kasar gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Sampai sini paham ya kenapa kita harus belajar tentang ini? Takutnya nanti teman-teman akan menulis analisis angka kelahiran kasar provinsi DIY dan provinsi Sumatera Utara. Nah, membandingkan. Kalau dicari apa datanya CBR itu kadang tidak tersedia. Yang tersedia adalah data-data yang ini apa namanya yang B dan P-nya ini. Seperti itu ya. Jelas ya, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu angka kelahiran umum atau general fertility rate. Ini adalah ini juga sama B gitu ya, banyak kelahiran selama 1 tahun dibagi P usia. Jadi P itu adalah ini ya, pada banyaknya penduduk wanita usia subur
yaitu 15 sampai 49 tahun dikalikan konstanta. Nah, kenapa harus ada konstanta? Kemarin sudah belajar di ukuran demografi. Konstanta ini untuk memudahkan supaya apa? Supaya bilangannya itu tidak koma-koma, kadang susah ya. Nanti kita menghitung ini semua di Excel karena banyak sekali data di statistik. Kemudian nanti kita bisa konversikan rumus ini atau kita hitung rumus ini di Excel. Jadi memudahkan, tidak perlu dihitung secara manual. Nah, kelebihan ketika kita menghitung angka kelahiran umum ini adalah hanya memasukkan wanita usia subur, jadi tidak menghitung semua penduduk gitu ya, seperti itu. Kemudian kekurangannya tidak membedakan risiko kelahiran dari berbagai kelompok umur. Nah, ini yang apa namanya angka kelahiran umum. Kita lanjutkan lagi, ada lagi yang ini ya, Age Specific Fertility Rate atau ASFR. Ini adalah angka kelahiran per kelompok umur. Nah, ini lebih ini lagi apa namanya, lebih spesifik lagi. Nah, ini ASFR itu rumusnya adalah BI per PI kalikan konstanta. BI adalah jumlah kelahiran kelompok umur. I artinya adalah umur pada tahun atau kelompok umur berapa selama 1 tahun. Misalnya usia kelompok umur wanita 35 tahun dan sebagainya. Kemudian yang PI adalah jumlah wanita berumur pada pertengahan tahun. Nah, ini dan K adalah bilangan konstan. Nah, kebaikan dari ASFR ini adalah memperhitungkan perbedaan risiko menurut kelompok umur. Nah, nanti bisa kalian bandingkan menghitung ASFR risiko di usia 35 dan ASFR di usia 45. Nanti dibandingkan. Kalian bisa membandingkan seperti apa sih apa namanya angka kelahiran per kelompok umur seperti itu. Kemudian yang kedua, dasar perhitungan untuk menghitung ukuran fertilitas lainnya. Jadi ASFR ini menjadi dasar gitu ya untuk menghitung TFR, GRR, dan NRR seperti itu. Nah, kelemahannya data terinci sehingga data sulit didapatkan. Sebenarnya kalaupun kelemahan data sulit didapatkan ini yang harus kita jeli gitu ya. Sebenarnya di sekarang pun data-data yang disediakan oleh pemerintah itu cukup banyak gitu ya. Tinggal kita mengakses kemudian kita mampu mengolahnya. Itu yang paling penting. Oke, kita lanjutkan di TFR atau total fertility rate itu adalah angka kelahiran total. Nah, TFR ini rumusnya adalah 5 dikalikan jumlah gitu ya, dibagi sigma dikalikan ASFRI. Nah, ini ASFR adalah jadi untuk sebelum menghitung TFR kita harus tahu nilai dari ASFR sendiri. I adalah kelompok umur 5 tahun. Nah, ini misalnya contoh TFR ya TFR sama dengan 3. Ini artinya adalah rata-rata jumlah anak yang dimiliki wanita di akhir masa reproduksinya adalah 3 orang. Nah, ini ya. Ini yang total fertility rate-nya. Oke, kita lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, ini kalau ini ada GRR, Gross Reproduction Rate atau banyaknya bayi perempuan yang dilahirkan oleh suatu kohort atau sekelompok wanita. Ini bahasanya ya suatu kelompok wanita. Nah, ada 2 cara. Yang pertama adalah jika diasumsikan bahwa rasio jenis kelamin pada saat dilahirkan dari bayi yang dilahirkan oleh tiap kelompok usia sama, misal seks rasionya 103, maka proporsi perempuan adalah 100/203, maka GRR atau Gross Reproduction Rate itu adalah proporsi perempuan dikalikan 5 kalikan sigma kalikan ASFRI. Di mana ASFRI adalah banyaknya kelahiran pada tiap kelompok umur. Kemudian yang kedua, jika diketahui banyak bayi wanita untuk kelompok umur ibu yang I, maka GRR adalah 5 dikalikan sigma kalikan ASFRI. Nah, ini ya, di mana ASRFI adalah banyak bayi perempuan kelompok umur I. Seperti itu ya. Nah, ini yang apa namanya untuk perhitungan GRR. Nah, kalau net reproduction rate atau NRR itu adalah angka ini sama dengan GRR, tapi memperhitungkan kemungkinan si bayi perempuan meninggal sebelum masa reproduksinya. Jadi kalau net ini angka ini sama dengan GRR ya, tetapi memperhitungkan
kemungkinan si bayi perempuan meninggal sebelum masa reproduksinya. Nah, asumsinya bagaimana? Bayi perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas dan mortalitas ibunya. Nah, interpretasinya NRR sama dengan 1,01 atau rumusnya adalah GRR dikalikan survival rate. Ini yang untuk menghitung net-nya ya, apa namanya, net reproduction rate-nya. Nah, ini rata-rata banyaknya anak perempuan yang dimiliki oleh suatu apa ya namanya rahim wanita yang akan tetap hidup hingga masa reproduksinya adalah 1,01. Sampai sini paham ya? Tadi kita udah belajar apa, nanti kalau kita praktek, mempraktekkan, insya Allah nanti kita akan bisa ya, nanti Bu Asri mungkin setelah materi 3 kali kita akan mencoba praktek bagaimana melakukan analisis data statistik dengan menghitung rumus serta melakukan analisis dari data-data yang ada di apa namanya, disediakan oleh BKKBN atau, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan sebagainya atau Dinas Kesehatan, itu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Oke, kalau tadi kita sudah belajar mengenai apa itu fertilitas, konsep-konsep fertilitas itu apa, kemudian bagaimana menghitung, angka-angka fertilitas dan apa namanya, rumus-rumus seperti apa, variabel apa saja yang kita butuhkan itu sudah kita bahas. Maka kita sekarang membahas mengenai apa sih hubungan antara fertilitas dan pembangunan. Wah, ini sangat penting sekali ya, kayak gitu ya. Pernah dengar nggak nih, apa namanya, setiap kelahiran, setiap bayi kelahiran itu sudah memikul hutang gitu ya. Kalau kita menghitung hutang bangsa Indonesia itu ya kalau berpikir-pikir, aduh jadi nggak pengen punya anak ya, kasihan banget ya begitu lahir langsung sudah menanggung beban utang negara seperti itu. Nah, ini ada hubungannya gitu ya, karena setiap, masyarakat yang lahir gitu ya ke dunia itu menjadi beban dari negara. Jadi ada hubungannya gitu antara fertilitas dan pembangunan. Kenapa juga pemerintah itu mencanangkan program KB gitu ya, itu gencar sekali ya waktu dulu zamannya Pak Harto gencar, kemudian sempat menurun, kemudian sekarang gencar lagi dengan adanya kampung KB. Supaya apa? Supaya masyarakat itu mempunyai anak cukup 2 anak, tetapi Bu Astri juga udah tidak mengikuti program KB ya, karena anaknya Bu Astri ada 3. Seperti itu. Nah, oke. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kenapa sih kok fertilitas itu ada hubungannya dengan pembangunan? Yang pertama, pengaruh pembangunan terhadap penurunan fertilitas. Nah, ini penting. Pengaruh pembangunan, perlu di-highlight ya, pengaruh pembangunan terhadap penurunan fertilitas. Contohnya pendidikan, kemudian partisipasi angkatan kerja wanita, kemudian organisasi kesejahteraan masyarakat, kemudian listrik masuk desa. Nah, pengaruh pembangunan terhadap penurunan fertilitas, itu adalah ini ya, terkait dengan tadi pendidikan. Kalau, pendidikannya bagus, kebijakan pendidikan bagus, perempuan boleh sekolah, maka apa, ini fertilitas juga akan menurun. Karena apa ini, misalnya ya, Bu Asri bandingkan saja, dan teman-teman mungkin di sini juga ada sebagian yang dari desa ya, kalau saya memang dari desa. Itu kan gini, kalau nggak sekolah, kemudian bekerja, misal lulus SMA, bekerja 2 atau 3 tahun sebagai pelayan toko atau penjahit gitu ya, kemudian mereka rata-rata akan menikah, gitu ya. Otomatis lulus SMA 18 tahun, menikah di usia 20 tahun, gitu ya, kalau itu pendidikannya tidak lanjut. Maka apa? Maka banyak pertambahan penduduk karena apa? Masyarakat atau perempuan-perempuan itu banyak yang tidak melanjutkan pendidikan, akhirnya mereka memilih untuk bekerja dan menikah. Beda dengan ketika pendidikan kita bagus, kuliah murah, digratiskan, maka banyak yang sekolah, perempuan-perempuan itu tidak langsung menikah. Lulus kuliah umur 22 tahun, astagfirullah eman-eman juga ya kalau udah kuliah kalau langsung menikah, maka kan bekerja. Nah, maka usia memiliki anak atau menikah mungkin 25 ke atas, sehingga juga itu bisa menurunkan fertilitas. Karena kan tadi kita bisa melihat usia subur wanita itu kan 15 sampai 49 tahun. Kalau mereka baru menikah umur 25 atau 29 tahun, maka usia mereka untuk memiliki anak yang ini kan menjadi masanya pendek. Maka di sini disebut sebagai penurunan angka fertilitas. Karena pembangunannya bagus, kemudian partisipasi angkatan kerja, sekarang juga ada perbandingan antara ini ya, apa namanya, antara, perempuan dengan laki-laki udah setara gitu, tidak ada pembedaan di semua lembaga-lembaga, kemudian juga
kesejahteraan masyarakat meningkat, maka itu akan berpengaruh pada penurunan angka fertilitas gitu ya. Karena yang perempuan-perempuan tidak langsung menikah, tidak langsung hanya urusan sumur, kasur, dan dapur gitu ya, tetapi urusan pada pendidikan, dunia pendidikan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengaruh penurunan fertilitas terhadap pembangunan. Nah, ini yang misalnya ini apa sih kalau kalau fertilitas menurun, apa pengaruhnya buat pembangunan? Nah, ini maka akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja wanita. Dibalik sebenarnya ya, pendidikan meningkat juga, angka tabungan juga meningkat, pendapatan per kapita juga meningkat, seperti itu ya. Jadi kalau memiliki anak sedikit, itu juga ini ya, eee, kalau kita ya secara rasional ya, kalau rezeki itu kan urusan Allah ya, memiliki anak lebih sedikit itu insya Allah itu lebih sejahtera karena apa, dari pengeluaran, kemudian juga pendidikan dan sebagainya itu lebih lebih sedikit sehingga lebih terjangkau, gitu ya. Paham ya di sini ya? Kemudian yang kedua, nah ini kita bisa melihat, grafik pola fertilitas di daerah tertentu gitu ya. Nah ini di sini cukup tinggi ya yang cukup rendah, alhamdulillah rendah ini ya, rendah di usia 15 sampai 19 tahun ini rendah, tapi ya, meningkat dan puncaknya itu, apa nama, fertilitas melahirkan itu di usia 25 sampai 30, ini ya 35 tahun ini ya, ini puncak-puncaknya reproduksi dan saya pun sebagai seorang wanita, saya berhenti berhenti melahirkan gitu ya, bercita-cita memang berhenti melahirkan di usia sebelum 35 tahun. Jadi waktu itu saya menikah umur 25, alhamdulillah 26 sudah melahirkan anak pertama, kemudian pengen mengakhiri masa reproduksi saya atau fertilitas saya di usia 35. Jadi setelah itu saya fokus gitu dengan, pendidikan anak, seperti itu. Jadi tidak tidak kalau ibu saya anu ya, apa namanya, almarhum ibu saya itu sebenarnya sudah KB, sudah punya anak 2 dan mengakhiri reproduksinya di usia malah under 30 sepertinya ya, umur 32 itu udah selesai reproduksi, tetapi tadi karena kebobolan KB maka di usia 42 yang sebenarnya riskan sekali untuk melahirkan, ibu saya melahirkan adik saya yang ketiga, seperti itu. Jadi ini yang anak yang ketiga atau adik saya yang kedua. Nah ini yang sebenarnya kalau kita lihat pada grafik ini pada, angka di usia 40 sampai 44 ini kan sudah semakin menurun gitu ya jumlah, angka kelahiran atau fertilitasnya, seperti itu ya. Ini jelas ya kalau membaca tabel seperti ini, membaca grafik seperti yang Bu Asri contohkan tadi. Oke kita lanjut lagi. Nah ini setelah tadi kita belajar mengenai hubungan fertilitas dengan pembangunan, maka kita sekarang belajar mengenai, apa namanya, proses dinamika dalam keluarga. Nah, fertilitas, mortalitas, dan mobilitas sebagian besar disebabkan oleh perkawinan dan status hubungan individu, jadi atau hubungan interpersonal. Nah, misal nih, yang pertama adalah status perkawinan, itu kan mempengaruhi, apa namanya, fertilitas, mobilitas gitu ya, itu dan juga, apa namanya, mortalitas juga. Status perkawinan di Indonesia itu ada single, tidak atau belum menikah, menikah, dan berpisah tapi belum sah, yang kedua itu menikah. Menikah itu ada yang di KTP-nya masih menikah, tetapi sesungguhnya sudah berpisah tapi tidak sah. Kemudian yang ketiga ada janda atau duda, dan yang keempat ada cerai. Nah, ini hubungan individu atau hubungan interpersonal itu berpasangan, hidup bersama, dan menikah, tidak berpasangan atau single. Nah, proses dinamika keluarga akan mempengaruhi evolusi keluarga. Proses dinamika keluarga akan berdampak pada percampuran genetik pada populasi. Jadi memang apa namanya dengan adanya perkawinan, kemudian hubungan interpersonal itu juga mempengaruhi pola-pola fertilitas, mortalitas dan juga mobilitas. Seperti itu ya. Ini kita lanjutkan lagi. Nah, kita belajar mengenai ini ya, nuptiality ya, atau mungkin beberapa sudah tahu, beberapa belum mendengar atau baru pertama kali mendengar mengenai nuptiality. Ini adalah proses perubahan status perkawinan dan dampaknya pada penduduk. Misal, tentu yang paling berdampak pada proses perubahan status perkawinan ini adalah distribusi penduduk berdasarkan status perkawinan. Mobilitas penduduk jelas berubah gitu ya. Nah,
Ini, misalnya saya orang Jogja menikah dengan suami saya orang Sragen. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk menetap di Jogja karena suami bekerja di Kalimantan. Itu kan. Jadi ini, mobilitas penduduk Sragen berkurang satu karena pindah ke Jogja. Jogja bertambah satu seperti itu. Nah, kemudian saya punya anak 3 maka pengaruh, distribusi penduduk di, apa namanya, di Jogja juga bertambah gitu dengan adanya perkawinan, seperti itu. Nah ini, misalnya fungsi jumlah adalah berapa jumlah pasangan yang menikah dalam 1 tahun gitu ya, kemudian berapa orang yang dalam status menikah, seperti itu. Ini untuk nuptiality. Nah ini teman-teman bisa melihat di sini, ini ada beberapa ukuran-ukuran dalam perkawinan. Yang pertama adalah angka perkawinan kasar, itu adalah jumlah perkawinan dalam 1 tahun. Itu untuk rumusnya adalah CMR atau Growth Merit Rate, itu CMR itu rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi pertengahan tahun penduduk gitu ya, dikalikan konstanta, seperti itu. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa diamati untuk rumus-rumus angka perkawinan ini. Nanti ini sama fungsinya untuk menganalisis gitu ya, seperti yang tadi Bu Astri sampaikan pada rumusan ukuran-ukuran dalam fertilitas. Nah, teman-teman nanti bisa juga membuat data-data angka-angka sesuai dengan rumus-rumus ini di Excel, kemudian melakukan analisis data di suatu daerah. Nah, ini yang nanti akan menjadi tugas kalian, membuat artikel gitu ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini masih ukuran perkawinan, nanti silakan teman-teman, apa namanya, baca yang pada intinya, aplikasinya sama dengan ukuran-ukuran dalam fertilitas, seperti itu. Nah, kita, berbicara mengenai perceraian gitu ya, perceraian ini sesuatu yang memang, menyakitkan, tetapi ini ada langkah terbaik ketika ini menjadi solusi gitu ya. Nah, ini menikah itu ada yang bercerai mati atau ditinggal meninggal oleh pasangannya, dan juga ada yang bercerai hidup dan ada yang menjadi janda. Nah, ukuran perceraian sama dengan tadi perkawinan, ada angka perceraian kasar, angka perceraian umum, angka perceraian spesifik umum, dan juga angka perceraian total atau total divorce rate. Nah, ini sama, aplikasinya sama dengan tadi, nanti teman-teman juga bisa amati pada PPT yang sudah Bu Astri, apa namanya, bagikan gitu ya. Intinya untuk aplikasi analisis angka-angka ini datanya kita olah dari data yang mentah. Hasil survei atau hasil datanya dari BKKBN, kemudian kita mencoba menganalisis dengan rumus-rumus tersebut gitu ya. Kemudian ini sudah selesai ya ini ya. Nah, ini untuk perkuliahan kita pada hari ini gitu ya. Cukup sekian. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan tanyakan melalui grup WhatsApp atau seperti biasanya di kolom komentar teman-teman silakan absen dengan menyebutkan NIM dan nama. Terima kasih, salam sehat dan tetaplah di rumah. Kalau tidak penting-penting ya tidak usah keluar karena angka apa yang positif COVID semakin banyak gitu ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.